kenapa terjadinya penundaan Mubes keempat yang akan dilaksanakan di tanggal 27 Maret. Pada prinsipnya kami merasa kurang terima di dalam hal pergantian atau penundaan tersebut. SK sudah mampu CS. SK sudah mampu CS yang mengatakan kita mengatakan bahwa itu tidak sah. Kita mengatakan bahwa itu tidak sah. Surat keputusan ini itu telah ditunjuk bahwa yang menandatangani di SK ini adalah tim 7 tersebut. Artinya secara legal ini sudah legal. Sah ya? Sah. Artinya tadi pertanyaannya kenapa Pak Fisman dan juga Bu Aida mengatakan legal standingnya tidak sah. Ya kita tanyakan kembali dong, terutama kepada Bu Aida. Bu Aida sendiri tanda tangan kok di sini. Selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita ada talkshow perihal IKAPSU yang boleh dikatakan lagi naik daun ini. Ini naik daunnya karena prestasi atau lagi perdebatan pro kontra dalam Mubes IKAPSU yang harusnya terlaksana tanggal 27 Maret 2022. Langsung saja ke orangnya, izinkan aku manggil abang ya, karena kalau bapak aku langsung ingat bapak saya nanti, jadi biar aku apa ya. Jadi abang-abang saya ini di sini berkenan hadir, saya undang perihal ada pro kontra persoalan Mubes yang harusnya terlaksana tanggal 27 Maret 2022, yang sebelumnya sudah tayang di KDK TV ditunda. Di sana dijelaskan alasan-alasan penundaan itu perihal legalnya tidak sah atau seperti apa. Langsung kita klarifikasi, mungkin yang menjawab kenapa ditunda Mubes tersebut mungkin abang saya Johnson Siboya menjawab, boleh. Selamat sore para pemirsa. Pada sore hari ini saya berterima kasih sebelum saya menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Pertanyaan yang dilontarkan dari KDA TV buat kami saya sebagai ketua OC yang dipercayakan atau yang diberikan SK dari tim 7 pada sore hari ini, kami sangat berterima kasih dari KDK TV yang ingin mempertanyakan kenapa terjadinya penundaan Mubes keempat yang akan dilaksanakan di tanggal 27 Maret, tepatnya di hari Minggu. Perlu kami sampaikan, saya sebagai ketua OC yang dipercayakan dari tim 7, pada prinsipnya kami merasa kurang terima di dalam hal pergantian atau penundaan tersebut untuk melaksanakan Mubes keempat yang akan dilaksanakan tanggal 27 Maret nantinya. Kami sebagai panitia OC yang memang betul-betul sudah berjalan dan kalau dihitung 85% karena perjalanan tersebut akan terlaksana di tanggal 27 sudah siap sebenarnya. Namun demikian, perjalanan-perjalanan ini kita tidak tahu sebab dan akibat kenapa ini penundaan akan dilakukan, kan seperti itu. Memang sebelum-sebelumnya di dalam penunjukan rekomendasi dari para Bapak Gubernur Edi Rahmayadi, kita tahu tentunya perjalanan tersebut. Cuman kita tidak pada sore hari ini tidak mungkin menceritakan begitu panjang dari kronologis yang akan kita ceritakan. Tapi perlu kami sampaikan pada sore hari ini terhadap warga IKAPSU yang ada di Kota Batam, karena memang di tanggal 27 yang memang ditunda. Tentunya masyarakat IKAPSU yang ada di Kota Batam ini kan tanda tanya, kan seperti itu. Kenapa ini ada penundaan? Perlu kami menjelaskan dari panitia OC yang sudah dipercayakan tim 7 nantinya. Kami berharap penjelasan sore hari ini yang kami akan sampaikan ini terhadap warga IKAPSU yang ada di Kota Batam
secara rinciannya mungkin kronologis itu akan diceritakan nanti dari step by step, mulai rapat, mulai ditunjuk, mulai di SK-kan kami, mungkin dari pihak nanti dari OC yang sudah di SK-kan bisa menjelaskan. Tapi awal mula pembukaan ini itulah yang bisa saya sampaikan dulu. Oke. Mungkin lebih ke ininya ya, karena sepengetahuan KDK TV ada jelas-jelas, mungkin Bapak Fisman sama Ibu Eda juga menyatakan satu statement di KDK TV itu bahwasanya kenapa ditunda, ada jawaban di sana, legal standingnya itu tidak sah. Nah mungkin lebih ke sini nih, gimana nih Bang Doni? Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat KDK TV. Jadi mungkin ini suatu langkah yang baik, artinya kita bagaimana membesarkan keluarga besar Sumatera Utara yang ada di Batam sehingga jelas dan tidak memperkeruh suasana. Sebelum saya jawab tadi pertanyaan itu, saya ingin sampaikan bahwa SCOC ketiga, pertama dan kedua sudah dibentuk itu 2 tahun yang lalu. Saya kurang tahu alasan apa, karena saya tidak terlibat di dalamnya. Kemudian dibentuk SCOC ketiga, yaitulah kami yang ada di sini sekarang, dan itu jelas di SK-kan oleh tim 7. Tim 7 ini siapa? Itu adalah yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara melalui surat rekom yang dikeluarkan beliau pada tanggal 30 September 2021. Nah, jadi di surat keputusan ini itu telah ditunjuk bahwa yang menandatangani di SK ini adalah tim 7 tersebut. Artinya secara legal ini sudah legal. Sah ya? Sah. Artinya tadi pertanyaannya kenapa Pak Fisman dan juga Bu Aida mengatakan legal standingnya tidak sah. Ya kita tanyakan kembali dong, terutama kepada Bu Aida. Bu Aida sendiri tanda tangan kok di sini. Bagaimana mungkin kita mengingkari apa yang sudah kita sepakati melalui tanda tangan, ya? Apalagi mohon maaf, beliau adalah orang tua kami, orang tua kita semua yang ada di Kota Batam ini membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut melalui tim 7 yang ada di sana, ya, di caretaker itu, di surat rekom itu sudah ditunjuk bahwa ada beliau. Nah, pada saat kami sudah menjalankan SK ini, ya, untuk melakukan musyawarah besar IKAPSU yang keempat, kita berupaya saling topang, saling bekerja sama, sehingga sudah hampir sebenarnya 85% seperti kata Ketua OC tadi, itu sudah kita kerjakan. Siap. Artinya keseriusan kita itu kita buktikan dengan adanya pendaftaran IKIK yang ada di Kota Batam ini sebanyak 26 IKIK. Sudah mendaftarkan untuk menjadi ikut peserta MUBES keempat kemarin. Iya. Nah, jadi selain itu juga hal-hal yang mendukung untuk pelaksanaan MUBES tersebut sudah kita kerjakan. Artinya pemberitahuan secara umum massal, baik media atau iklan, terutama billboard yang besar juga kita sudah naikkan 6. Tetapi ya itulah, kita masih mau saling berdiskusi setelah Pak Asron Lubis datang kepada kita untuk mengatakan bahwa kita harus berkolaborasi. Beliau membawakan 4 orang nama untuk dimasukkan di SCOC ini. Ya. Secara hati yang terbuka, tanpa ada pikiran lain, kita berpikir positif menerima. Semua kawan-kawan welcome, artinya silakan aja. Nah, sewaktu memasukkan 4 nama itu, dibuatlah pertemuan kemarin di Hotel Sahih. Ya. Tetapi kita semua tahu hasilnya, bahwa yang terjadi bukan kolaborasi, tetapi istilah kawan-kawan di sini namanya invasi. Mengambil keseluruhan dengan mengganti ketua SC, sekretaris SC, ketua OC dan sekretaris SC, semua diganti. Ya, ya. Selaku kita yang sudah berpendidikan, paham dan punya daya pikir, apakah memang hal itu wajar begitu? Terus terang aja, kalau yang namanya organisasi mungkin tidak ada manusia yang sudah tamat berorganisasi. Kita harus terus belajar. Tetapi pada dasarnya, apa yang menjadi garis besar haluan dari organisasi itu adalah musyawarah. Tidak seperti itu dong caranya. Ini diganti tak dan kemudian mereka umumkan tanggal sekian. Nah, terus ini kita dibiarkan. Ya. Pertanyaannya sekarang kepada saya yang paling besar adalah SK kami ditandatangani oleh tim 7. Toh juga pada pertemuan di Sahid kemarin
bahwa SK mereka juga yang tanda tangani, malah lebih sedikit, tinggal beberapa orang saja dari tim 7 itu. Nah, kalau kita tarik benang merahnya sekarang, tak mungkin kita menyalahkan orang tua itu. Ya, orang tua mungkin namanya hilaf atau seperti apa. Tetapi mari kita dong duduk seperti itu bersama. Bukan caranya mengganti semua. Kita juga bukan minta dihargai gitu, jadi payah wajar itu. Artinya setiap melakukan pekerjaan itu harus ada risiko, kalau nggak untung rugi. Tetapi hal yang wajar atau ada alasan tertentu sehingga kita menerima semua kerugian itu begitu. Tetapi kalau seperti ini caranya, dengan mengganti keseluruhan dan membiarkan kami seperti ini, kemudian terbalik. Nah, justru kita yang dikolaborasikan ke sana. Dan yang paling membuat kita bingung itu adalah bahwa SK, ya saya terangkan sekali lagi, SK Panitia Mubes keempat, ya, SK Panitia Mubes keempat ini itu sudah diperpanjang oleh Pak Asron Lubis, ya, ini jelas tanda tangan di sini bahwa ini diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2022. Ini Bapak Asron kan ada di sana nih waktu kita juga ada KDK TV hadir pas di Said ya. Artinya pembahasan perihal ini tidak ada nih. Nah, pertanyaan KDK TV sederhananya begini. Pas penandatanganan ini ada penekanan intimidasi khusus Kak sama Pak Asron sehingga tanda tangan? Karena kita nggak tahu nih, awam tidak tahu. Saya rasa kalau yang namanya intimidasi tidak mungkin. Tidak ada ya. Karena di sini tanda tangan bukan cuma Pak Asron Lubis. Aku katakanlah dulu tim ini ya, timnya Pak Johnson ya, timnya Abang ini tidak melakukan satu suara yang lantang gitu bahwasanya kita punya legalitas yang sah loh, ini kita SK kita gitu. Kalau seperti itu yang ditanya, ya, kita menghargai semua apa menjadi saran dan pemikiran orang tua kita. Di surat undangan itu jelas dikatakan yang hadir di sana sudah tertentu orangnya. Ketika kita tanyakan kemarin kepada mereka, apakah kita ikut ke sana? Tidak usah. Artinya mereka, kemudian pihak sana beberapa orang, karena pertemuan itu menurut pemikiran kami hanya menambahkan di kepanitiaan SC dan OC ketiga. Justru itu kalau seandainya ada nama kami dan kita diundang, kita yang mempunyai pikiran sehat, kalau kita diundang tentu kita datang, begitu. Tetapi kalau kita tidak diundang, datang ke sana kemudian bersuara, saya rasa kita lah yang menilai seperti berarti apa. pada saat meeting di site itu tidak diundang? Tidak diundang kita. Abang Johnson nggak diundang? Perlu saya jelaskan. Siap. Ketika belum terjadinya rapat di Sahid, kita sudah mengadakan rapat dengan tim 7, iya, dengan pengurus Karaseke dan OC dan SC. Ya. Artinya sebelum rapat di Sahid itu kita sudah rapat untuk menentukan siapa-siapa orang-orangnya dari tim dan pihak sana ke pengurusan yang menjalankan ke Mubes ini, kan seperti itu. Ya. Disusunlah nama-nama tersebut karena kita mau rapat tersebut jangan ada lagi membicarakan yang kontroversial, kan ya, seperti itu. Kita mau kolaborasi itu bisa terjadi, itu perjanjiannya. ya, Dari pihak sana bisa dimasukkan nantinya penambahan di pengurusan OSIS sama ESI. Itu awalnya sebelum kita mengadakan rapat di Said Hotel. Dari tim 7 sudah membuat undangan secara resmi terhadap orang-orang yang sudah dileges, yang dicantumkan ikut rapat. ya, ya. Akhirnya nama-nama sebagian dari panitia OSI dan EC itu tidak semua masuk karena mengingat sudah ditentukan dengan hasil rapat di sore hari itu juga dan ditentukan oleh Pak Sabar Malau sebagai tim 7. Ya. Nama-nama itu disebarkanlah menjadi undangan agar hadir rapat di Said Hotel. Ya. Namun demikian, karena kita punya komitmen dengan kawan-kawan sebagai panitia OC dan SC mengikuti arahan tersebut sebenarnya, mengikuti arahan daripada tim 7. Ya. Dalam kenyataannya di rapat tersebut yang hadir bukan lagi orang-orang yang memang diundang di situ. Ya. Kenapa DKTP menanyakan kenapa dari pihak kami OC dan SC tidak ada pressure, kan seperti itu? Betul. Kita orangnya profesional sebenarnya. Oke. Tidak mau kita menganggarkan kekuatan dengan frontal sebenarnya untuk beradu argumentasi, tidak.
karena mengikutkan daripada orang tua sebenarnya kita. Menghargai orang tua tadi. Orang tua tadi. Oke. Karena apapun bentuknya, ketika ini rapat, ketika kita ingin membuat kebaikan supaya jalan Mubes ini, tapi konsepnya dalam pemikiran masing-masing, saya tidak menuduh ya. Siap. Sudah aneh sebenarnya. Saling memperjuangkan kebenaran sebenarnya. Tapi kalau memang sama-sama kita ingin membesarkan, menjadikan IKAPSU ini, menjadikan Mubes ini terjadi, nggak seperti itu ini terjadi, ya. Namun demikian, tidak ada ketegasan sebenarnya. Dari mulai Pak Asron sudah mengetahui siapa orang-orang yang dimasukkan di dalam rapat tersebut. Tapi ini sama sekali, ya mungkin ya kita tidak ada pressure. Mungkin Pak Asron pun melihat dari tim dari sebelah, mungkin ingin mengatakan ketegasan, takut mungkin kan, karena sudah di dalam hotel kan, seperti itu, agak sungkan untuk menyuruh keluar daripada di acara rapat tersebut. Ini sebenarnya bukan karena kita tidak mau, artinya keras mempertanyakan, cuman kami berjiwa besar sebenarnya. Tapi kalau secara ikut aturan sebenarnya, menghargai orang tua sebenarnya, ya kawan-kawan mungkin bisa mengerti sebenarnya untuk membuat kebaikan. Nah, itulah pertanyaan yang saya jawab dari KDKTP. Siap Bang. Artinya saya tangkap sih ini masih garis besar memahami kekeluargaan tadi, dan ternyata di balik kekeluargaan yang kita harapkan justru ada kejanggalan, gitu ya. Artinya di sini juga kita tetap di jalur yang boleh saya katakan yang paham organisasi, bahwa orang tua kita ini kan mengeluarkan SK kita. Jadi ketika mereka itu membuat suatu katakanlah agar lebih baik, ya tentu kita ikut aturan beliau dong. Artinya di sini sekarang yang mengeluarkan SK kita itu kan mereka. Nah sekarang yang menjadi kebingungan kita itu setelah di situ mereka juga mengiyakan bahwa SK baru akan dikeluarkan. Nah di saat itu juga keluar SK perpanjangan untuk SCOC ketiga ini sampai pelantikan begitu. Boleh kita tanyakan sekarang, sah nggak itu kita bekerja? Seperti apa ini sekarang? Artinya sekarang saya ingin tekankan bahwa bukan Mubes tujuan utama, tetapi kedamaian di antara seluruh orang atau warga Sumatera Utara yang ada di Batam. Sebenarnya bahasa ini juga sebenarnya bahasa yang muncul saat meeting di Said nih. Bahasa yang sama sebenarnya, tapi pada akhirnya KDK ikuti sampai ke ending. Jujur karena saya mengikuti KDKTP mengikuti ini, seperti kayak penunjukan ketua OC dan SC itu kan main tunjuk-tunjuk aja. Justru itu saya katakan, bagaimana kita bisa lebih baik kalau orang lain disingkirkan. Kita boleh maju tanpa menjatuhkan atau menyingkirkan orang lain, itu baru begini, begitu loh. Nah intinya di sana nih. Tapi sebelum ke sana saya mau tahu dulu nih, mengapa sampai segreget ini nih Mubes ini? Karena yang saya tahu juga nih, sepanjang ada beberapa poin nih udah tersebar balihonya Mubes yang harus terlaksana tadinya di tanggal 27 tadi, itu udah dilakukan nih para panitia ini. Aku lebih ke perasaannya gimana nih, perasaan siapa yang bisa jawab nih? Perasaan sudah kemana-mana undangan, bahkan saya dengar juga sampai ke Batam 1 yang harusnya hadir di acara itu ternyata tidak jadi, dan ini kan menyangkut nama besar Sumatera Utara. Kalau supaya IKAPSU tidak lagi ribut-ribut mungkin begitu arahnya, Bang. Silakan segera mengambil tindakan seperti apa yang membuat masing-masing yang menyatakan kubunya di IKAPSU Kota Batam ini bisa bekerja sama, bertemu, berpikiran yang selaras sehingga tidak ada lagi pro kontra di dalamnya. Artinya di sana sekarang sekali lagi saya katakan, yang pertama stop pembuatan SK baru. SK yang lama ini mohon untuk dipelajari lebih teliti, dipikirkan seperti apa tindakannya ke depan, kami siap. Artinya sama seperti yang dikatakan lagu, di sini senang, di sana senang. Itu aja.